di KAU Wali Songo Semarang untuk memenuhi tugas praktikum penilaian status gizi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemblotingan KMS. Yuk, teman-teman. KMS adalah catatan grafik perkembangan anak yang diukur berdasarkan umur, berat badan, dan jenis kelamin. Adanya KMS ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan status gizi balita. Dalam KMS terdapat pita warna. Ketika grafik di bawah garis merah, maka anak kurang gizi atau berat badan atau dapat disebut juga kurang energi dan protein nyata. Sedangkan pada daerah 2 pita warna kuning di atas garis merah menunjukkan bahwa harus hati-hati dan waspada karena keadaan gizi anak sudah kurang meskipun tingkat ringan. Sedangkan untuk 2 pita warna hijau muda dan pita warna hijau tua di atas pita kuning menunjukkan anak mempunyai berat badan yang cukup atau disebut status gizi baik. Dan untuk 2 pita warna hijau muda dan pita warna kuning di paling atas menunjukkan bahwa anak telah mempunyai berat badan yang lebih. Semakin ke atas kelebihan berat badan, maka dapat beresiko obesitas. Di sini saya akan menjelaskan dan akan menginterpretasikan hasil pemblotingan KMS pada balita yang bernama Abdul Latif yang berumur 27 bulan. Sebelumnya, berdasarkan data pada KMS ini, telah diketahui bahwa balita ini telah mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Selain itu, berdasarkan grafik pemblotingan KMS ini juga diketahui bahwa tumbuh kembang pada balita ini sangat bagus dan memiliki status gizi yang baik. Hal tersebut dapat dilihat sejak bayi lahir karena bayi memiliki berat badan lahir sebesar 2,7 kg. Artinya berat badan bayi ini normal. Kemudian dilanjutkan pada pertumbuhan 1 bulan pertama setelah kelahiran. Bayi ini dapat menaikkan berat badannya dari 2,7 kg mencapai 4 kg. Artinya perubahan berat badannya yaitu sebanyak 1,3 kg. Sehingga perubahan berat badan ini dapat mengcover KPM atau kenaikan berat badan minimum. Begitupun pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada bulan ke-12. Pada bulan-bulan ini, pada bulan ke-12, 13, 14, 15 ini pertumbuhan balitanya sedikit melambat atau pertambahan berat badannya hanya sedikit, sehingga grafiknya tidak dapat berjalan secara signifikan. Dan untuk bulan ke-16 justru berat badan bayi ini turun sehingga sampai memotong garis pita warna pada KMS, sehingga dapat dikatakan bahwa berat badan bayi ini tidak naik. Begitu juga pada bulan-bulan lalu ini meskipun naik namun hanya sedikit, sehingga dapat dikatakan bahwa berat badan bayi ini tidak naik. Untuk yang selanjutnya, setelah penurunan berat badan ini mulai pada bulan ke-17, 18, 19, 20 pertumbuhan bayi kembali normal. Pertumbuhan balita kembali seperti semula, memiliki laju yang bagus. Penambahan berat badannya juga bagus. Mungkin bulan-bulan lalu pada bulan ke-12, 13, 14, 15, 16 ini berat badannya sulit naik karena dapat diakibatkan dari faktor aktivitas. Karena pada bulan-bulan itu bisa jadi bayi ada yang mulai bisa berjalan. Jadi biasanya ketika bayi semakin banyak beraktivitas, maka semakin sulit untuk menaikkan berat badannya. Namun pada bulan ini berat badan bayi kembali dapat naik dengan normal. Namun pada bulan ke-21, kini pertumbuhan pada bulan ke-21 ini sedikit mengkhawatirkan karena penambahan berat badan bayi ini sampai dapat memotong garis pita warna pada KMS hingga memasuki kategori status gizi
beresiko lebih, sehingga sedikit mengkhawatirkan apabila pertumbuhan semakin naik, status gizi bayi dapat memasuki kategori gizi lebih hingga beresiko obesitas. Namun sayang sekali pada 2 bulan setelah kejadian itu bayi tidak dilakukan penimbangan kembali, sehingga tidak dapat memantau atau mengetahui bagaimana laju pertumbuhan bayi pada bulan tersebut. Dan untuk bulan ke-24 atau bayi berumur 2 tahun, ternyata kekhawatiran pada bulan ke-21 itu tidak terjadi, karena pada bulan ke-24 ini meskipun berat badannya naik, namun grafik memotong garis atau berat badan bayi kembali masuk pada kategori status gizi normal. Namun harus tetap diperhatikan bagaimana kondisi pada bayi tersebut, jangan sampai memasuki status gizi lebih dan dapat beresiko terkena obesitas. Di umur yang ke-27 bulan ini, balita memiliki berat badan 12,6 kg dan tinggi badan 91 cm, sehingga diperoleh Z-score sebesar min 0,5 SI, sehingga dapat diketahui bahwa status gizi anak ini normal atau baik. Dari berikut ini adalah beberapa saran atau tindak lanjut yang dapat kita lakukan pada ibu balita. Itu tadi adalah hasil dari pemblotingan dan interpretasinya dari balita yang berumur 27 bulan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.